Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kebocoran data 1,3 miliar data registrasi SIM card di 2022. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahdan Rafli Fatur Rahman dengan NIM 2024 6066 010003 dengan mata kuliah APSI. Oke, kita gas ke slide berikutnya. Oke, di slide ini saya menaruh sebuah ringkasan yang tentang kebocoran data tersebut. Salah satu kasus cyber seeker besar yang terjadi di Indonesia adalah kebocoran data 1,3 miliar data registrasi SIM card pada 2022. Data yang bocor ini meliputi NIK, nomor telepon, dan operator seluler. Pelaku menjual data tersebut pada forum hacker internasional. Makanya kita kadang-kadang ada telepon yang nggak tahu dari mana tapi kenal kita. Walaupun kasus nasional dampaknya dirasakan di banyak kota, termasuk kota saya sendiri ya. Misalnya kayak Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, ataupun kota saya sendiri seperti saya di Sukoharjo. Banyak warga kemudian menerima spam atau penipuan online atau phishing yang meningkatkan setelan estate ini. Ya, saya juga pernah merasakan kayak ditelepon seseorang, tapi seseorang itu kayak banyak kenal lah tentang saya sendiri nih, kayak mulai dari nama, asal, nama orang tua, banyak lah pokoknya. Oke, selanjutnya ada analisis akar masalah. Di sini saya mengambil 4 akar masalah. Yang pertama itu ada keamanan sistem yang lemah. Banyaknya instansi menggunakan sistem lama dengan ekspresi yang tidak memadai. Nah, itu menurut saya akar yang masalah pertama ya, karena semakin semakin banyak kemajuan di Indonesia ini kan kita harus update terus ya kan, tentang walaupun sistem-sistemnya harus diupdate lah. Yang kedua itu kurangnya budidaya keamanan. Pegawai instansi dan masyarakat sering tidak memahami pentingnya pelindungan data. Nah, ini penting kawan-kawan. Karena tanpa kita sadari ya, misal ada seseorang yang mengirimkan link. Kita nggak tahu link apa itu, tapi kita masuk dan mencet link tersebut. Itu bisa aja membocorkan data kita, teman-teman. Jadi lebih berhati-hati lagi. Yang ketiga itu regulasi ada namun penegakan hukum lemah. Nah, UUD ITE dan PP 71 2019 telah mengatur keamanan data, namun pengawasan dan sanksinya belum cukup kuat. Nah, itu mungkin pengaruh juga dari akar masalah ini. Dan yang keempat itu ada maraknya jual beli data di dark web. Nah, ini teman-teman, kalau kita asal mencet link kayak yang saya bilang tadi, link ini yang nyiptakan link ini bisa aja dia tahu data-data kita, teman-teman. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya itu dampak kasusnya ya, teman-teman. Ini dampak kasus bagi masyarakat itu banyak. Yang pertama itu banyaknya penipuan online melalui SMS atau WA. Nah, sama aja yang saya bilang tadi, penelponan, terus ada seseorang yang ngirimin link kayak apa kuota gratis apa gimana, tapi kita pencet, nah masuk tuh data-data kita. Yang kedua itu resiko identiter, penyalahgunaan identitas. Yang ketiga itu gangguan privasi. Untuk bagi institusi itu hilangnya kepercayaan publik. Ya, seperti tadilah, kurang diupdate sistemnya apa gimana. Yang kedua itu potensi tuntutan hukum. Ya, di Indonesia kan banyak hukum-hukum. Yang ketiga ada kerugian reputasi. Selanjutnya cara penanganan
menurut saya ya, ini menurut saya teman-teman, jika ada salah apa gimana ya, saya mohon maaf karena saya juga ini mengerjakan tugas juga kan. Kalau ada salah ya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang pertama itu ada penguatan teknologi. Ya seperti yang saya bilang tadi kan, teknologi sistemnya kan lemah kan. Maka saya di sini yang pertama itu ada penguatan teknologi, ekspresi data tingkat lanjut, dan penerapan multifaktor authentication atau MFA. Yang ketiga itu ada audit keamanan rutin, ya pengecekan keamanan apa gimana lah. Oke, yang B itu edukasi dan literasi digital. Nah, ini penting kawan-kawan. Kayak mereka, kayak dari pihak sistemnya sana apa gimana itu, kayak edukasi ke masyarakat apa gimana tentang jangan asal mencet link apa gimana gitu. Yang C itu penegakan regulasi yang lebih tegas. Ya, yang seperti memberikan sanksi nyata bagi kebocoran data, atau mewajibkan institusi melaporkan dalam 24 jam, atau membentuk lembaga pelindungan data pribadi itu sendiri. Yang D itu kolaborasi industri, pemerintah, dan akademik. Ya seperti universitas dampak membantu melakukan riset keamanan, atau pemerintah membuat kebijakan itu juga bisa, atau industri menyediakan sosialisasi teknologi, ya seperti saya bilang tadi, sosialisasi kepada masyarakat itu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kebocoran data di 2022. Ya, jika ada salah kata saya mohon maaf, karena mungkin dalam video ini banyak kekurangan apa, banyak gimana lah pokoknya. Ya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, kawan-kawan.